Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun panjenengan berada, salam sehat dan salam semangat, dan kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat atas panjenengan semua. Kita akan melanjutkan perenungan kita di dalam Pelangi Sabda, dan kali ini temanya adalah tentang Taman Eden. Kisah tentang Taman Eden akan kita baca dari Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 14. Beginilah sabdanya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sudah mengenal kisah Taman Eden. Dan kata yang menarik adalah taman. Mengapa Allah ketika menciptakan semesta, khususnya manusia, kemudian menempatkan di sebuah taman? Nampaknya ini merupakan bentuk dari berkat Allah yang pertama diberikan kepada manusia, yaitu menempatkannya di sebuah tempat lokasi yang tidak hanya indah, namun juga amat sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan kita perlu ingat bahwa Kejadian ditulis dalam konteks Israel kuno, bangsa yang hidup di Timur Tengah, yang akrab dengan suasana alam yang tandus dan kering. Di sana tentu saja yang menjadi tempat ideal adalah sebuah taman, di mana ada pepohonan, ada tumbuh-tumbuhan, ada mata air yang mengalir. Barangkali bagi kita orang-orang yang hidup di daerah tropis, di daerah yang subur, gemah ripah loh jinawi, begitu kata orang Indonesia, adanya taman, adanya kebun, adanya air, sudah bukan sesuatu yang asing, sudah akrab dengan kita. Namun imajinasi orang-orang Israel kuno tentang sebuah tempat yang ideal adalah di mana di sana ada mata air, ada oase, ada taman, ada tumbuh-tumbuhan. Dan nampaknya itulah yang menggerakkan penulis kitab Kejadian untuk menggambarkan betapa berkat Allah itu luar biasa ketika Allah menciptakan manusia, dia ditempatkan di suatu tempat yang amat sangat indah, yaitu taman.
Bahkan kata taman itu, misalnya dalam bahasa Persia disebut dengan pardis atau fardis, itu melahirkan istilah paradise, dan kita tahu bahwa paradise, fardis itu kemudian digambarkan sebagai surga. Maka saking indahnya kebun atau taman itu menjadi gambaran imajinatif tentang surga. Surga digambarkan sebagai sebuah taman yang indah. Bahkan orang-orang Kristen pun juga menghayati Taman Eden itu adalah surga. Manusia diciptakan dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang indah. Nah, berangkat dari perenungan kita tentang taman atau kebun Eden itu, kita bisa belajar paling tidak dua hal. Yang pertama adalah mari kita mensyukuri bumi, tanah, air, tempat di mana Allah menempatkan kita untuk bisa hidup. Dikatakan dalam kisah Taman Eden tadi bahwa di sana ada berbagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Maka bumi ini adalah tempat di mana kita bisa menikmati hasil bumi yang kita makan buah-buahnya. Sungguh sebuah berkat yang luar biasa. Tidak hanya itu, bumi ini juga dipenuhi dengan berbagai hal yang indah. Digambarkan 4 sungai yang mengalir. Di sana juga ada emas, ada batu krisopras yang terkenal sangat indah. Jadi gambaran Eden adalah sebuah tempat lokasi yang ideal, idaman bagi manusia yang sangat luar biasa menakjubkan. Itulah mengapa kita ingat filosofi orang Jawa yang diajak untuk hamemayu hayuning bawono. Bumi atau dunia yang sudah indah, sudah cantik itu, mari kita percantik, kita perindah. Artinya kita pelihara. Karena inilah Taman Eden kita. Inilah tanda kutip surga kita yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Allah menyediakan segala berkat melalui tanah, air, bumi, tempat di mana kita berada. Artinya, ciptaan Allah berupa alam semesta yang indah ini pun adalah berkat Tuhan yang luar biasa indah, bermanfaat, yang pantas kita syukuri. Maka, tindakan merusak alam adalah tindakan yang tentu saja bertentangan dengan spirit penciptaan. Yang kedua, oleh banyak budaya, kebun atau taman seringkali dipakai untuk menganalogikan atau menggambarkan keanekaragaman, keunikan masing-masing yang bisa hidup dalam keharmonisan. Maka ibarat sebuah taman, ada pohon, ada air, ada kolam, ada batu, ada bunga, ada berbagai macam hal, berbeda-beda, tidak sama, bunganya pun beragam, tumbuhannya pun juga beraneka ragam. Namun semua itu boleh hidup bersama dalam keharmonisan. Itulah filosofi taman atau kebun. Yang penting adalah semua bagian itu tertata utawi temoto. Di mana pohonnya, di mana bunganya, di mana kolamnya, di mana batu-batunya ditempatkan. Kalau dengan komposisi yang indah, ditata dan diatur, maka akan terwujud keindahan. Maka Taman Eden juga merupakan sebuah refleksi untuk kita hidup dalam keragaman. Keragaman warna kulit, ras, budaya, agama, dan segala macam keragaman yang lain. Bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, membenci, meniadakan. Justru mari kita tata keragaman itu dengan baik agar bisa menghasilkan keindahan dan keharmonisan. Demikian renungan kita tentang Taman Eden. Kiranya kita belajar untuk mensyukuri alam ini dengan sebaik-baiknya, kita rawat, dan mari kita juga menghargai setiap keragaman. Tuhan memberkati.